Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 10 saham sektor komoditas. Yang pertama ada Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan Tins, kesembilan Akra, dan terakhir AGI. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini terkoreksi cukup dalam 0,38% ke harga 7.053 dan transaksi kembali sepi hari ini cuman di 9,7 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG koreksi lagi ya. Nggak tahu nih apa yang ditunggu ya. Nggak kemana-mana nih ISG konsol aja di range 7.100 sampai supportnya 7.000. Jadi kemana arahnya kondisi seperti ini? Ini menurut saya sih sudah lumayan lama ya, sebulan dia konsol. Dan langsung saja ke indeks. Indeks hari ini masih sama ya, masih bergerak di range konsolidasinya 7.000 support dan resisten 7.100. Jadi kondisi seperti ini ya nggak tahu apa yang ditunggu ya. Sepertinya market lagi wait and see nih. Cuman saya kurang update untuk info makroekonominya ya seperti apa. Dan kalau dilihat dari candle weekly-nya juga sebenarnya bagus, sudah minggu kemarin rejection hammer dan minggu ini malah ditutup dengan candle turun minggu ini 0,75%. Jadi menurut saya sih agak rawan nih candlenya, tapi konfirmasinya memang tetap supportnya ya, support 6.900 nih lah toleransinya ya, jangan sampai jebol. Kalau jebol ada berpeluang bisa membuat swing low-nya sampai 6.830 ini. Bisa jadi loh ya ke sini dia kalau jebol area 6.950-nya nih. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Senin masih sama, belum kemana-mana, mungkin konsolidasi aja lagi di area itu. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang ditutup di harga 1055, terkoreksi 1,86%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Medco kondisi seperti ini loh ya. Ini kan formasi candlenya ya membentuk lower high, lower low, dan berbaliknya ini bisa pola nantinya nih. Seperti ini, targetnya ke 1000 kalau saya ya. Hati-hati nih, Medco jangan beli di harga tanggung. Dan kelihatannya juga nggak serius naik nih, volumenya juga mengecil ya. Tiap hari, dan kalau dilihat dari weekly-nya doji, cuman ya koreksi. Tinggal lihat minggu depan lah ya. Untuk Medco kalau dilihat ya masih 1 minggu lagi baru habis bulan ya. Kalau bulanannya kalau dicek koreksi, kalau dia koreksi 2 bulan ya harusnya sih ke 1000 itu aja. Kalau memang mau konsolidasi range-nya 1000 sampai 1200 tuh oke tuh untuk Medco. Jadi tunggu aja Medco di 1000. Kemungkinan ya bisa jadi membuat swing low. Cuman nih kelihatan kan dia sudah retest trendline uptrendnya dan gagal bertahan. Nih kelihatan ya, ini dia retest gagal turun dulu ya. Ini pola dead cat bond, arahnya potensi besar ke 1000 untuk Medco. Jadi lebih baik wait and see dulu lah, harga tanggung. Kalau harga-harga sekarang mending sekalian di bawah atau tunggu dia tembus 1100 baru beli. Kalau tutup di atas seperti itu. Kalau ada pertanyaan bisa beli nggak ya, bisa aja beli ya, cuman hitung-hitung aja risk rewardnya seperti apa. Seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham kedua. Ada Elsa yang ditutup di harga 336, terkoreksi 2,32%. Langsung saja ke teknikalnya. Elsa juga gagal nembus ya. Agak rawan kalau kondisi seperti ini sudah, karena udah jebol lagi 340, 330-nya itu hati-hati ya. Kalau jebol 330 berpeluang ke 310 lagi. Ini harus dijaga nih. Support pertahanan terakhirnya ya. Bukan 320 ya. Pokoknya 330 aja pakai. 330 dijebol udah pola dead cat bond dan ya turun lebih dalam. Ini kan berapa kali dia membentuk pola dead cat bond, dari atas turun naik, turun lagi naik, gagal turun lagi. Kalau bertahan di 330 ya yang penting konsol di area ini 330 sampai 350 nggak masalah, asal jangan turun dari ini. Kalau turun dari ini ya ke 300 sampai 310 lagi untuk Elsa. Jadi seperti itu untuk Elsa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di harga 1855, terkoreksi 1,06%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas gagal menembus 1900 kan, koreksi dulu. Kondisi seperti ini kemana arahnya? Ini tutup aja ya. Udah tercapai kan, kalau beli di 1800 jual di 1900 sudah 5%. Dan kalau dilihat nih terlalu banyak gambar. Ini ya masih sama menurut saya sih 1850 1835 itulah ya. Itu jangan turun dari itu. Kalau dia turun dari itu ya false break, berarti konsolnya di bawah di area ini. Jadi koreksinya 2 hari juga belum kecil. Ya menurut saya sih bisa ada technical rebound. Mungkin 1 candle lagi aja koreksi.
ke sekitaran 1840 itu 1820 ya. Ya sekitaran itulah ya. Untuk turun lebih dalam sih enggak. Menurut saya sih peluang besar tetap 1780 ini swing low. Dan dia turun dan naik lagi minggu depan, dan ini bisa jadi swing low keduanya minggu depan di 1820 1840 baru naik lagi dan bisa jadi pola cup and handle. Kalau mau nekat beli dari sekarang di 1855 boleh nggak? Boleh juga. Pokoknya jebol 1780 nih jual ya, sekitar 80 poin lah, 4%-an ya, coba hitung. Lebih 4%, 7% kalau beli di harga sekarang. Oh 4% bener ya. Nih 5% cut loss-nya. Target profit ya 2000. Nggak ada lain lagi. Risk reward ya masih ideal lah ya kalau beli di harga sekarang. Tapi ya hitung-hitung dan ini disclaimer on. Jadi seperti itu. Untuk pegas langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 4.380 terkoreksi 1,12%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA kondisi seperti ini lagi berjuang untuk menembus resisten ya, sempat koreksi 2 hari terus tembus lagi, dan dia tadi rejection EMA 200-nya ini bertahan. Menurut saya sih ini oke. Karena minggu ini gagal ya minggu depan. Yang penting kuncinya jangan turun dari 4.200 nih. Gambar aja ulang ya. Ini resistennya 4.600 4.000 ya, inilah 4.500 4.600 nih. Nah, ini ditembus siap-siap tuh. Dan supportnya yang harus dijaga 4.200. Nih ya. Nah, ini harus dijaga nih. Kalau gagal bertahan di itu ya turun lebih dalam. Dari harga sekarang risk rewardnya hitung aja. Trennya masih bagus nih, akan uptrend dan sudah membentuk swing low minggu ini ya, swing low. Ya ini harusnya jangan turun lagi dari EMA 200-nya kalau ini benar swing low. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga oke tuh. Doji yang minggu depan kalau tembus 4.600 tuh potensi uptrend tuh. Lanjut ke atas, MDK bahkan menutup gapnya di 5.000 ya. Jadi potensi upset sekitar 12% 13% masih oke tuh untuk MDKA. Tapi ini kembali lagi disclaimer on ya. Tinggal tembus 4.600. Jadi seperti itu. Untuk MDKA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup di harga 820 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BRPT juga ya masih oke nih. Dia lagi konsolidasi aja. Konsolidasi potensi besar ya untuk naik lebih tinggi. Ini kelihatan juga di candle weekly-nya volume besar ya kan. Tinggal tembus 880 siap-siap ke atas nih. Dia membentuk higher low. Memang dia membentuk lower high. Cuman dia pokoknya yang penting nggak turun dari 780. Itu aja kunci BRPT. Hold aja, yang penting sabar. Kalau sudah di dalam, yang penting sabar dan ya stop lossnya di 780 ke bawah itu tinggalin aja kalau dijebol. Kita lihat minggu depan aja tembus 880 tuh oke tuh. Minggu ini gagal terus ya, nggak mampu dia minggu ini juga. Ya tapi kan bertahan terus di atas 800, sempat dibawa turun, naik lagi turun, naik lagi dan tetap bertahan di atas EMA 20-nya ini. Ya, moving average-nya. Kelihatan jebol di tanggal 23 November, terus besoknya naik. Kamis, Jumat dia coba turun, terus ditutup, tarik naik lagi. Berarti kan memang mau dijaga tuh 820 EMA 20-nya ini. Ya tinggal lihat minggu depan dan ya sabar aja. Gak perlu ditanya kalau punya BRPT gimana. Ya selama di area trading plan, Bapak Ibu gak perlu tanya. Tinggal kalau di luar trading plan, harus cut loss. Seperti itu. Jadi seperti itu aja untuk BRPT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup terkoreksi 1,01% ke harga 1950. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Antam lagi konsolidasi. Coba kalau dilihat EMA 20, EMA 60 nggak masalah. EMA 20 juga masih di atas. Tapi memang setelah dia gagal membentuk candle doji ini rebound, hari ini dia malah koreksi tipis, volume kecil juga. Nggak masalah sih menurut saya sih, oke nih. Nah, apalagi koreksinya dalam mingguan kan koreksi volumenya sangat kecil, bahkan nggak sampai setengah volume sebelumnya. Ini oke nih, tinggal tunggu tembus 2000 Senin. Kalau tembus 2000 tuh oke ya. Minggu ini dia gagal, cuman sampai 1990 terus turun lagi. Oh, sempat ke 2000 ya di tanggal 21 November, namun gagal. Masih oke, dan yang penting jangan turun dari 1920 atau ya toleransi 1900 lah. Turun dari itu tinggalin aja. Ya semoga aja minggu depan dia tembus. Nih kelihatannya juga volumenya kering ya saat dia koreksi. Ya semoga aja nih momentum lagi akumulasi sebelum untuk naik lebih tinggi lagi untuk Antam. Jadi masih oke, nggak masih oke selama di atas 1900 untuk Antam. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada Inco yang ditutup di harga 7.125 terkoreksi 0,69%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Inco juga masih oke nih. Dia masih bertahan di atas 6.800, 7.000-nya ini. Ya ini sandarannya. Tutup aja EMA 20 ya, ganggu psikologis. Tutup aja EMA 60, ganggu psikologis. EMA 200 juga di bawah, udah uptrend nih. Dan koreksinya juga belum kecil ya, tinggal nunggu lah. Ini potensi sih digas lagi. Apakah bisa follow that cat bond? Enggak sih kalau kelihatannya. Yang penting kuncinya ya 6.800, jangan turun dari itu aja. Kalau Bapak Ibu nekat beli ya stop loss aja kalau dijebol 6.800 daripada nunggu lebih lama. Kalau ditarik tren dari semenjak Juli 2022 seperti ini berarti ya 6.800. Kalau ditarik tren dari September ya sama aja sekitaran 6.800, jangan turun dari itu. Ini kan dia uptrend nih dari semenjak September nih. Ya masih di dalam uptrend channelnya nih. Oke, harusnya loh ya. Risknya juga kecil nih kalau minat. Sekitar 6% lah, 7% ya. Target profit minimal 7.600. 6% risk reward 1:1 ya. Ada peluang ke atas. Kalau ditarik tren dari atas, dari high-nya, Inco ini sudah all time high juga ya di April. Nih, dia mematahkan tren downtrendnya dan ini lagi konsol untuk naik lebih tinggi. Ada peluang menurut saya juga Inco ke atas ya. Apalagi harga nikel juga mulai meningkat lagi kan, mulai mencoba uptrend. Nah, itu bisa menjadi sentimen positif juga untuk Inco. Seperti itu untuk Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup di harga 1.295, terkorek menguat tipis 0,38%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco langsung saja ke teknikalnya. Untuk TINS ternyata gagal bertahan di 1.360, trendline uptrendnya dan jebol. Ya idah, ini kemana arahnya? Kalau saya lihat ya, nggak downtrend. Cuman dia konsolidasi dulu, ngumpulin tenaga lagi kayaknya ya. Nih coba ditarik naik, tapi di false break dulu kan ya, ngumpulin lagi. Yang penting ya turun dari 1.280 ya tinggal, berarti ya udah nggak jadi. Tapi kondisi seperti ini kelihatan juga volume mulai meningkat saat dia coba turun. Ya bisa aja nih markdown akumulasi dan dikumpulin di bawah ya. Kita lihat aja 1.280 jebol nggak? Kalau nggak jebol sih oke nih untuk TINS. Yang menarik nih, risknya juga kecil tuh, paling harga sekarang ya 2%, cut loss saja. Dia jebol 1.280, tutup di bawah itu cut loss saja ya. Mumpung sekarang itu ARB masih dibatasin 7%, jadi ya bisa pakai mendekati harga penutupan. Jadi kalau dekat-dekat harga penutupan masih di bawah 1.700, masih di bawah 1.280, cut loss saja. Jadi selama perdagangan ya bisa di hold dengan resiko maksimal cut loss 7%. Kalau misalnya tiba-tiba ARB ada sentimen yang kurang bagus di saat jam market tiba-tiba turun dalam ya itu. Tapi kalau saya biasanya disiplin aja. Misalnya 1.280 ya, supportnya saya kalau toleransi 2% atau 2,5% dari support saya cut loss ya. Seperti itu. Kalau kesentuh ya udah tinggalin. Karena nggak mungkin sempurna trading di market. Nggak mungkin kita bisa selalu pas ya. Kalau yang kena gocek ya itu biasa ya. Tapi kalau Bapak Ibu trading plan-nya benar, beli di support atau beli buy on breakout, kalaupun kena gocek ya itu tuh paling 20-30% ya, 70%-nya jarang ya. Jadi seperti itu. Untuk TINS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di harga 1.360, terkoreksi 0,36%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikalnya, secara teknikal Akra doji, tapi dia arahnya ke bawah. Menurut saya sini follow that cat bond. Tunggu aja Akra di 1.300, tunggu aja di bawah ya. Atau sekalian tunggu dia break 1.400. Beli di harga sekarang boleh nggak? Ya boleh. Tapi itu hitung risk rewardnya. Supportnya agak jauh di 1.280. Ya, 8%. Kalau siap silahkan aja. Target profit mepet aja nih, karena targetnya kan cuma 1.400. Kalau tembus baru tuh 1.500. Ya kalau Bapak Ibu hitung seperti ini bisa juga. Cuman ya itu dia harus menembus dulu resisten terdekatnya ini. Kalau gagal tembus ya di bawah aja dia. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk Akra kalau dilihat dari candle weekly-nya kalau dilihat dari candle weekly, doji teman ekor cukup panjang dari atas ya. Lihat aja nanti minggu depan ya, pergerakannya lebih ke wait and see sih. Memang candle ini hammer, bagus ya. Ya lihat aja nanti tembus nggak 1.400. Seperti itu. Untuk Akra langsung saja ke saham terakhir. Ada AGI yang ditutup di harga 2.130, terkoreksi 2,29%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AGI juga di harga tanggung ya. Dia mencoba tembus 2.200, gagal terus, tapi dia terus mau bentuk higher low, higher high. Cuman harga sekarang tanggung. Ya, kalau Bapak Ibu beli di 2.000, waktu itu dia konsol, ya itu area belinya kan. Kalau udah di tengah-tengah ini ya sebaiknya hindari dulu lah, jangan terlalu dipaksa. Apalagi nih dia terus mau bentuk ekor panjang nih setiap minggu ya. Takutnya ada candle merah. Ini kan udah 5 hari, sudah 3 minggu dia naik terus dan
ya bisa aja nanti ada pola dead cat bone. Hati-hati itu ya, kalau gagal tembus 2200. Mending sekalian belinya di atas sekalian, nunggu dia break kalau bergerak di atas 2200, atau di bawah sekalian di 2000 seperti itu. Untuk Agi, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat, dan semoga bisa terus cuan.